warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam mengatasi perubahan iklim yang berdampak pada sektor kehutanan. Kelompok kami ada 5 orang, yaitu saya sendiri Devi Nilasa, ada Gentar Duta Ramadan, ada Ruben Agustinus Fernando, ada M. Arif Fadal Saja, dan juga ada Raudia Makfir. Apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan fenomena cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim ini menyebabkan banyak masalah di dalam lingkungan ya. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena melelehnya es di kutub utara, di kutub-kutub. Jadi menyebabkan air yang naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat banyak gitu pada dampak-dampak di sektor kehutanan, di perikanan, di kelautan, pertanian, kesehatan, lingkungan, sumber daya, dan dampak yang paling ekstrim dalam perubahan iklim ini terjadi pada kenaikan temperatur serta terjadinya pergeseran musim. Salah satu sektor yang tentunya selama ini terkena dampak dari perubahan iklim adalah kehutanan. Salah satu dampak nyata dari perubahan iklim terhadap sektor kehutanan ialah bencana kebakaran hutan atau lahan yang diakibatkan oleh terjadinya cuaca panas dan curah hujan yang kurang. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi bencana regional dan global. Efek dari kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti gangguan akses transportasi, ancaman kesehatan, dan terhentinya kegiatan sosial masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan yang penting di Indonesia yang telah diucapkan sejak tahun 1982 hingga 1983 ketika sekitar 3,6 juta hektar hutan hujan tropis di Kalimantan Timur terbakar. Peristiwa kebakaran besar berulang pada tahun 1987, 1990, 1991, 1997, 1998, 2002, 2006, 2013, 14, 15, dan 19 yang sesuai dengan peristiwa cuaca ekstrem yang dikenal seperti El Nino. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar, mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah. Perubahan iklim mikro maupun global dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut, dan udara. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu berperan besar dalam menjaga kelestarian di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata ya. Salah satunya adalah dengan ikut berperan dalam menyelamatkan hutan dari dampak perubahan iklim itu sendiri. Kontribusi yang dapat dilakukan mahasiswa pun tidak hal yang sulit diwujudkan, melainkan hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang mahasiswa dapat lakukan untuk ikut berperan? Untuk mengembangkan potensi diri dengan ikut berperan dalam mengatasi perubahan iklim, yang tentunya secara tidak langsung akan mengurangi dampak perubahan iklim itu sendiri terhadap sektor kehutanan, kita mahasiswa sebagai generasi muda dapat memulainya dengan melakukan hal-hal kecil di keseharian. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perubahan iklim telah mempengaruhi peningkatan dan penurunan intensitas curah hujan sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia. Intensitas curah hujan yang rendah akibat adanya perubahan iklim ini yang dikombinasikan dengan suhu tinggi, kelembapan rendah, dan angin kencang telah menyebabkan tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kembali ke pertanyaan tadi, apa saja sih hal-hal di keseharian yang dapat kita lakukan untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim? Nah, hal-hal kecil tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah hemat energi dengan matikan lampu, saklar kabel sambung, dan alat elektronik ketika tidak digunakan lagi. Tindakan-tindakan ini tampaknya kecil, tetapi merupakan cara ampuh untuk menghemat energi. Kedua, gunakan potensi diri untuk mempromosikan dan share pengetahuan mengenai perubahan iklim agar jadi lebih banyak yang peduli dan mampu beradaptasi. Sebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim agar kita bisa belajar bersama-sama sehingga kedepannya kita bisa membangun komunitas hidup yang berkelanjutan. Ketiga, usahakanlah berjalan kaki jika tempat yang dituju dekat, atau pakailah sepeda dan kendaraan umum.
dengan berjalan kaki atau bersepeda atau menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan mengendarai mobil dan motor sendiri akan mengurangi emisi karbon selain juga membuat kita sehat tentunya. Keempat, mengenali alam dan lingkungan lebih dekat agar dapat lebih menghargainya. Kita perlu mengenali bagaimana alam bekerja dan kondisi lingkungan sekitar kita agar dapat menghargainya sehingga dapat perlahan mulai menjaga dan melindunginya dari sekarang. Kelima, menanam pohon. Setelah kita melihat dan sadar bahwa betapa pentingnya peran kita sebagai individu untuk membantu meminimalisir perubahan iklim di dunia yang kita tinggali, kita bisa memulainya dengan cara menanam berbagai tanaman di sekitar rumah kita. Termasuk pohon, karena pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Keenam, kurangilah penggunaan plastik. Salah satunya dengan menggunakan tas kain untuk berbelanja dan pakai ulang kantong plastik yang kita miliki. Juga menerapkan sistem 3R di rumah kita. Dengan melakukan hal-hal kecil untuk mengatasi perubahan iklim tadi, secara tidak langsung kita telah ikut berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi kita, termasuk di dalamnya hutan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bertindak sekarang. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua sehingga kita kedepannya bisa bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.